Pelajaran fikih hari ini kita membahas sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya itu fardu ain, tidak bisa ditinggalkan sama sekali bagi kulli muslimin. Jadi harus dilakukan bagi setiap orang Islam yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu apa? Suci Kita sering mendengarkan kata orang Islam yang mukallaf. Mengerti. Pelajaran pasti tak sampaikan ini. Dulu sudah tak sampaikan. Mengerti yang baik dan buruk. Tamyiz. Mukallaf itu orang yang mempunyai akal terus sudah Balik. Oh. Makanya kalau ada anak kecil diajak Jumatan, kok nggak sholat Jumat? Niku bene. Sebabnya apa? Dia memang belum punya kewajiban untuk melakukan sholat Jumat, tapi biar terbiasa, karena dengan seiringnya waktu dia akan dewasa dan mukallaf, maka dia akan terus mengerti bahwa sholat Jumat adalah fardu ain. Kemudian zakarun, orangnya laki-laki, wajib baginya, perempuan tidak perlu. Makanya tidak ada istilahnya sholat Jumat diisi oleh orang perempuan. Nah terus niko sing ini mbah-mbah niko derek sholat niku diperbolehkan, syaratnya ni sing pun sepuh. Kalian mau tidak itu malah makruh, bahkan bisa haram. Mungkin gara ada sholat Jumat itu buat banyak nolak kemudian kiblat mengkakem yang boleh tak itu. Terus kurin yang merdeka, kalau yang sekarang tidak ada istilahnya budak, kalau dulu ada istilahnya budak, makanya bagi orang yang merdeka. Sekarang tidak ada istilahnya yang terkekang atau betul. Kemudian sohihin, orangnya sehat, kalau laki-lakinya orangnya Islam, mukallaf, laki-laki, terus merdeka, tapi dianya orangnya sakit, maka tidak perlu berjumatan. Syaratnya sehat. Terus mustautinin, orangnya bertempat tinggal di situ. Kalau seorang musafir, contohnya kita datang ke Surabaya, terus kita pengen Jumatan, boleh Jumatan tapi tidak menggugurkan kewajiban syarat-syarat nanti bawahnya niki. Seandainya tidak sholat Jumat bagaimana? Diperbolehkan bagi orang yang tidak bertempat asli penduduk situ. Sholat Jumat dan bisa tempatnya di bisa, terus sholat Jumatnya di masjid. Sholatnya rumahnya di desa, contohnya di desa A, tapi Jumatannya, kalau kebanyakan orangnya semuanya Jumatannya di desa sebelah, maka nanti jadi syarat bagi antum di baladin al-qaryatin. Tidak apa-apa. Ini sholat Jumat hukumnya fardu ain bagi seorang yang Islam, mukallaf, laki-laki yang merdeka, sehat badannya, dan bertempat tinggal di situ. Niatnya usolli fardhu Jumati rokaat ini bisa imaman atau makmuman. Harus niat keduanya. Bagi yang makmum harus makmum, apalagi yang imam juga harus diniati menjadi imam. Kalau yang kemarin pas sholat jamaah, makmumnya pasti, imamnya tidak berniat, contohnya nggak usah dadak nepuk wingking, kalau tadi biasanya kan mau terus orang kena berat ditepuk. Dan itu bagi yang jamaah tidak perlu menepuk, kita mengikutinya gerakannya, itu sudah jadi makmum, tidak apa-apa. Kalau yang sholat Jumat itu harus diniatkan dia menjadi imam. Kemudian apa syarat-syaratnya sholat Jumat? Syarat-syaratnya sholat Jumat yaitu yang pertama antuqoma fi baladin aw qaryatin, dikerjakan sholat Jumat tersebut di sebuah negara ataupun desa, dengan kutha, dengan misalnya diri dengan kapasitas jarak Jumatan satu dengan Jumatan yang lainnya itu ada jaraknya. Antakuna yang kedua, antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Sholat Jumatnya harus di waktu sholat zuhur. Enten lho, kalau pas waktu terjadi Tulungagung bagian ini dengan rencang, biasanya kan sholat Jumatnya jam 12. Terus semuanya masih ada jam 12. Kami nak semua teh ya apa toh? Ini Jumatannya sih rada rego. Nanti ini ngomong mulai mancing baru sekitar kalau nggak salah kemarin selesainya jam 1:30.
lekas mesti selesai sholatnya setengah 2-an. Oh ngoten to. Nggih mari. Tapi kan pun ora jadi kebiasaan orang mriku daripada wong-wong ditinggal akhirnya wong mancing karon mancing rasa sholat Jumat. Akhirnya napa namanya pemuka agamanya memahami ono bareng-bareng jamaah jam 9 mungkin mari setengah kali itu masih tidak apa-apa karena masih di waktu sholat zuhur. Yang tidak diperbolehkan contohnya waktunya jam 2.30 hampir habis satu rakaat di waktu sholat zuhur, rakaat yang berikutnya di sholat asar Di jamak Pak nih. Jamak asar nih. saja tidak boleh. 2 rakaat itu harus di waktu zuhur. Kemudian ansori jamaah dan di arba'ina. Sholat Jumat harus dikerjakan berjamaah dengan jumlah minimal 40 orang. Artinya yang laki-laki, orang yang Islam, yang mukallaf, terus yang tadi ahroron itu merdeka, mustautin dan orangnya harus menetap di situ, warga setempat, tidak boleh pendatang. Makanya kadang para santri-santri laki-laki mondok terus ngebeki masjid ngoten niku. Niku tinggal ada yang memberanikan, ini kan karena beberapa hari. Kalau itu yang musafir kan 3 hari, setelahnya kan mungkin itu sing ngoten iki. Enten sing keterangan yang tidak memperbolehkan, maksudnya tidak menggugurkan syarat karena bukan termasuk mustahil. Wong bakal yo goyo mah. Kemudian alat tasbiqaha au tuqarinaha Jumatun ukra fi tilkal balad. Tidak boleh ada yang mendahului Jumatan tersebut ataupun membarenginya Jumatan yang lain di satu tempat tersebut. Sampeyan mungkin bisa menemukan kalau satu akidah, katakan orang NU dengan orang NU yang lainnya di dekat rumah saya itu ada, di sebelah desa itu ada. Memiliki masjid, wongnya NU kabeh. Jadi namun nonton nyebrang jalan. Jadi minggu seperti Jumatan, Jumatan. Terus bagaimana? Menurut Makti Fikih Juz 2 niki salah satunya pasti tidak sah. Kenapa? Karena apa? Didahului oleh Jumatan yang lain di tilkal baladi. Berarti meskipun jumlahnya ada 40. yang tidak sah yang akhir Yang tidak sah yang akhir. Menurut Makti Fikih, mereka kalau contohnya melihat video ini terus wah jadi sopan dengan kitab. Kalau menurut Makti Fikih niki yang seperti itu sholatnya tidak sah, dibarengi ataupun didahului dengan Jumatan yang lain tidak sah sholatnya. Entah itu gara-gara buatan cocok masyarakatnya akhirnya gaya Jumatan dewi atau guru-guru pilpres atau gaya Jumatan dewi satu tempat kok ada 2 Jumatan yang salah satu tidak sah karena pasti didahului dengan Jumatan yang lain. Yang terakhir takdimul khutbah ini harus sebelumnya didahului dengan 2 khutbah. Ini serangan sholat Jumat ini. Kenapa kok berjarak? Itu yang pertama. Karena ada jarak, makanya jaraknya ini kan biar membedakan Jumatan satu tempat ke tempat yang lain. Itu Korea satu, Korea yang lain. Contohnya di Salihpulo, Dusun Sumber, terus Gelagok mengadakan sendiri. Karena jaraknya itu jadi pantas untuk melakukan sholat Jumat. Kalau yang kasus niki berdekatan. Contohnya kelas B13 sama B14 niki Jumatan. Contohnya ngoten. Satu akidah sama-sama orang NU. Berarti harus jadikan satu. Harus memang jadikan satu. Kalau berbeda ini salah satunya tidak sah menurut kitab ini. Nah, ini berikutnya pelajaran yang juga tidak kalah penting, sholat jenazah. Yajibu lil mayyiti, apa yang diwajibkan ketika kita menemukan mayit, kita harus at-tajhizu, ngeramutnya apa saja, ghusluhu, memandikan, takfinuhu, mengkafani, as-sholatu alaihi, mensolatinya, yang terakhir dafnuhu, menguburkannya.
hukumnya 1, 2, 3, 4 semuanya hukumnya Fardu fardu kifayah. kifayah. Kalau laki-lakinya tidak ada, maka husnuhu takfinuhu as-sholatu alaihi dahulu itu juga diwajibkan untuk perempuan. Apalagi contohnya husnuhu niki wong wedok juga harus berani. Ada seorang perempuan meninggal, terus sing biasanya ketusi pak kae mboten angsal. Hukumnya haram memandikan perempuan lain. Yang diperbolehkan memandikan perempuan itu 1 orang tuanya, yang kedua anak laki-lakinya, ataupun saudaranya yang senasab. Kalau cucunya gitu gimana? Kan masih saudaranya. Oh iya, senasab nih. Meninggalnya di rumah sakit ya. Meninggalnya di rumah sakit. Tidak ada keluarga. Dan itu makanya harus orang pihak rumah sakit harus mengerti. Kalau yang laki-laki yang mandikan laki-laki, yang perempuan harus perempuan. Kalau istrinya berarti tidak boleh Pak ya? Seperti itu. Kalau istrinya berarti tidak boleh. Kalau istri, contohnya istri kita meninggal, Iya. itu laki-lakinya tidak boleh mandi. Anaknya yang boleh. Karena nanti memandikannya kan batal namanya, kasihan. Terus dulu memandikan perempuan juga gitu. Ini perempuannya pun juga harus tangkas. Yang memandikan itu yang bisa memandikan. Ya itu kan seperti ungkapan institusi ya. yang buyang itu ya Pak. Yang kelek itu. Lagi yang memandikan. Kemudian tapi nunggu mengkafani. Ini harus mengerti kalau yang laki-laki 3 helai, 3 lapis, kalau yang perempuan 5. 5 lapis. Yang penting nanti yang laki-laki jadi ngomong dan sedikit ya. Kenapa kok tipis? Mau wedok mau nek tinggal tasik 5. lebih banyak. Kamu gandengan kira loro. Daripada perempuan, daripada laki-laki. Ini juga harus ngerti. As-sholatu alaihi, dan juga harus bisa mensolatinya. Makanya laki-laki ataupun perempuan, meskipun mayoritas yang melakukan itu laki-laki, tapi kita juga yang perempuan tidak boleh tidak paham tentang caranya mensolati mayit. Dahulu itu menguburkannya, waktu mayit menguburkannya itu menempatkan mayit pada kuburnya, umbuhu qomatun wa bastatun mustaqbilal kiblati. Jaraknya, makanya jarak ini qomatun sak dedek wong umumnya nomor 1,5 meter orangnya umumnya, terus bastatun itu sak mengalir itu produk dikhawatirkan nanti ada hewan asibak, hewan buas terus mengerang jenazahnya. Mustabilan kiblati juga harus diatur kiblat. Seperti biasanya dibuka di kamar di sini. Dan buatan balik thinking ini diparingi nomor waktu-waktu nomor. Oke, diganjel. Diganjel. Biasanya tetap mustabilan kiblat. Jadi cara singkat, kayak yang sholat ala mayit. Bagaimana cara mensolati mayit? Ya. Yang pertama niat disoli ala hadal mayiti bagi laki-laki. Lagi mayitati. Ala hadil mayitati, tidak boleh mayitati, tapi ada atasnya mayitati itu untuk perempuan. Arba'at takbiratin, Fardu kifayah. 4 rakaat saya tambahi imaman ataupun makmuman kalau kita sholat berjamaah. Tapi pas waktu datang sendiri, terus kemudian pemikiran itu jadi dia mulai nyata mulu ini tidak digunakan makmuman atau imaman. Kemudian Takbir. bersamaan dengan takbir di dalam hatinya niat Fatihah. Takbir kedua, yang kedua sholawat. Allahu Akbar, takbir yang kedua baca sholawat ala Nabi paling itu Allah Muhammad, tapi lebih utamanya sholawat ibu ini sampai fil alamin innaka Sunan. hamidum majid. Sunan derajat. Kemudian takbirnya nomor 3, nomor 4 dan nomor 1 niatnya gitu. Takbir yang ketiga, Allahumma fil lahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Kalau yang perempuan tinggal ganti anha. Yang terakhir takbir. Kemudian Allahumma la tahrimna. Kemudian salam, jangan sampai kita ini tidak bisa praktek
sholat jenazah terus akhirnya jatuh pilih nggak gawe kelambi resik nah itu aku najis suami pengen nyantar dia tapi nggak sholat. Yang nomor dua ngewangi nyambut kuburan orang gelem medhok tapi nggak nyolotin bukan itu mengkata tunggal ya Kultur. ini pas tunggal beliau itu langsung tak tok no sing lencang-lencang bawah saya ini jangan mau sholat jenazah dengan bodoh gua kan biasa tak kelambiku jangan namanya ini gua mau orang yang begini orang dengan kuburan nanti nyolotin ini bukan terus. Ini alasannya bagi orang yang tidak bisa. Kalau orang yang bisa, pasti kalau dia menghormati si jenazah, karena membayangkan keluarganya pasti juga akan sama ataupun kita juga sama. Kalau kita memperlakukan orang-orang seperti itu, jangan kaget kalau keluarga kita diperlakukan dengan sama hal seperti itu. Biar rasanya, tidak siang wakil tapi si nyolati politik alasannya tampil tidak bisa. Oke, betul. Ada pertanyaan? Kenapa kok ya tidur itu benar-benar Lainnya. yang kafan itu kan? Oh, karena perempuan itu sampai perempuan meninggal pun menutup aurat itu terus sampai kayak begini. Dia tidak terlihat. Bahkan posisi sholatnya kalau laki-laki imamnya di mana, perempuannya di mana itu sampai kayak begini. Itu nilai seharganya kayak gitu perempuan itu. Cukup? Ada pertanyaan yang lain?